justru lebih mengerikan lagi. Selurus dengan pandangan Bu Tuti, ada sebuah kaca yang besar tembus ke ruangan sebelahnya. Ada sebuah instrumen pengujian di sana. Tapi, tepat di balik kaca itu, ada seorang pria yang berdiri memunggungi Bu Tuti. Bu Tuti bisa tahu itu bukanlah mahasiswa, karena ia tidak menggunakan baju alias telanjang tubuh bagian atasnya. Penglaris ya. Kalau makanan dikasih penglaris katanya kan dijilat kuntilanak, kalau dijilat kolong wewe lah, dijilat tuyul lah. Itu kan makanannya harusnya jadi nggak enak. Pak, lo kok tiba-tiba nanya gini sih? Lo nggak tahu ya kalau gue sebenarnya tuh bisa. Dan dia baru ngaku di situ, anjir, lo bisa. Terus ini pesan gimana? Terus gue nanya-nanya itulah. Pesan minum, pas turun ke bawah dia cerita lah akhirnya kayak tadi. Semua yang masak katanya digelayutin badannya. Cik, Mas Jo kemana sih? Kok nggak masuk nih? Sakit. Gara-gara main kemarin kali ya kita jadi banyak yang sakit begini ya. Wah, saya kurang tahu ya penyebabnya gara-gara kita main itu atau apa cuaca? Biasa aja cuaca sih. Cuacanya lagi gak enak kan. Juga. Lagi panas dingin. Soalnya emang lagi banyak banget kayaknya yang gak enak badan. Gue juga sakit tenggorokannya. Sampai sekarang? Iya. Get well soon. Wilsu, aduh. Get well soon. Aduh. Apa mana ya? Mana dia? Dia kaget gue. Iya sini. Oi. Nih gue punya mainan lagi nih. Mainan apa lagi nih? Kemarin kan kita udah tuh jalangkung. Ini sekarang nih lu tau nggak mainan yang ini? Gue tahu itu apa. Yang yes no. Kayak gimana mainnya? Terus ditaruh di permukaan datar, terus yang gini. Charlie ya? Kalau misalkan Charlie are you here? Ntar dia begini sendiri. Nyoba. Kalau mau coba ntar di. Nggak usah coba. Soalnya yang di video-video yang gue lihat semuanya berhasil, takutnya berhasil. Terus jangan deh. Lo kesurupan. Terus kalau kayak gitu endingnya gimana? Udah gitu doang, serem-sereman doang. Jadi pensilnya gerak sendiri. Ngasih pertanyaan juga nggak? Enggak, gitu doang, yes atau no doang. Are you here udah, terus dia jawabnya yes atau no gitu doang. Kalau dia jawabnya geraknya ke no juga serem ya, karena kan dia dia bergerak. Kenapa dia bisa gerak kalau dia nggak di sini? Nggak percaya sih gue sama gini-ginian. Nggak percaya gue. Nggak usah. Nggak usah main. Nggak usah. Gue ada pengen gue ceritain tapi tentang apa nih? Takut ceritainnya. Tentang apa? Iya, takut aja gue nggak berani. Jadi gue pengen ice breaking dulu di sini. Biasanya kan pagi pada ngumpul di sini. Ya udah, gue ngumpul lagi ke sini. Apa ceritanya? Ntar aja lah, aku takut. Ntar aja, gue baru banget baca tadi. Tapi gue pengen cerita ke kalian. Baca di mana? Lo baru baca. Baca di mana? Kalau gue belum baca, tapi pengen baca karena nggak berani, makanya pengen di sini bacanya. Coba baca. Coba gue cari. Seru nih kayaknya. Sorry ya Charlie, pensilnya dibuang. Karena gue nggak percaya sebenarnya. Ini gue sebutin ya. Judulnya Penunggu Laboratorium Kimia di salah satu universitas Sumatera. Di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera. Oke. Terus? Ini dari bacaan tengah malam. Cerita ini bukan saya alami sendiri, melainkan dari guru kimia semasa saya SMA dulu. Beliau sebut saja namanya Ibu Tuti. Meskipun berstatus sebagai guru SMA, namun beliau itu sudah bergelar sebagai doktor. Cerita ini terjadi saat beliau masih berkuliah S2 Kimia di FMIPA Universitas tersebut. Saya sendiri tahu cerita ini karena beliau pernah menceritakannya sebagai intermezzo di tengah pembelajaran kami di sekolah. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi seorang mahasiswa untuk bekerja ekstra keras demi melakukan suatu penelitian. Semua mesti dilakukan demi mendapatkan data yang dibutuhkan dan laporan yang diminta oleh dosen meskipun harus rela kurang tidur, kurang makan, atau malah mengeluarkan uang. Bagi mahasiswa kimia, termasuk Ibu Tuti, tantangan lainnya adalah mengantri penggunaan instrumen serta laboratorium yang sangat terbatas untuk melakukan penelitian. Saat itu, untuk pertama kalinya, Bu Tuti harus lembur di laboratorium kimia sampai malam hari untuk mengamati reaksi kimia yang terjadi secara berkala. Pengamatan dilakukan berkali-kali selama waktu tertentu sehingga tidak bisa ditinggal dan harus melakukan pendataan serta dokumentasi pada tiap tahapan reaksi yang terjadi. Karena baru mendapat giliran sore, Ibu Tuti mau nggak mau harus meneruskan pengamatannya tuh sampai malam.
Bu Tuti itu awalnya nggak sendirian. Ada seorang mahasiswi lain juga yang sedang melakukan penelitian tersebut di lab itu dan pulang terlambat sama sepertinya. Selama mereka masih berdua, tidak ada hal ganjil yang terjadi. Bu Tuti dan temannya itu bahkan sesekali mengobrol dan berdiskusi untuk menghilangkan rasa sepi dari bangunan itu. Maklum, kondisi yang sudah malam membuat suasana hening dan senyap. Beberapa jam kemudian, ternyata mahasiswi tadi sudah terlebih dahulu menyelesaikan pengamatannya dan izin untuk pulang. Dia sempat mengajak Bu Tuti untuk pulang juga karena sudah semakin malam dan tidak ada teman di bangunan itu. Namun, karena pengamatannya belum selesai, Bu Tuti menolak ajakan itu. Kini, tinggal Ibu Tuti sendirian di dalam lab itu. Bu Tuti meneruskan pengamatannya dalam keheningan. Tidak ada hal-hal yang menjurus ke gaib yang beliau pikirkan saat itu, katanya. Beliau hanya fokus ke pengamatannya, sampai tiba-tiba dari arah belakang Ibu Tuti ada suara peralatan gelas yang bergerak dan saling beradu. Awalnya suara itu terdengar satu kali dari satu arah, tapi lama-kelamaan suaranya semakin gaduh. Seakan-akan ada beberapa orang yang sedang melakukan preparasi di belakangnya. Tapi Bu Tuti tahu, di ruangan itu atau bahkan mungkin di lantai itu semestinya hanya ada dia sendirian. Bu Tuti mencoba untuk berdoa, ia meminta perlindungan kepada Allah atas apapun yang saat itu ada di belakangnya. Selama Bu Tuti berdoa, dari arah belakangnya justru suara dentingan peralatan gelas dan suara-suara ramai lainnya terus terdengar lebih jelas. Kata Bu Tuti, rame aja, ada suara gaduh kayak kalian lagi nge-lab. Dia tuh kayak memberikan gambaran itu pas cerita ke anak-anaknya di kelas. Setelah mengumpulkan keberanian dan berdoa, Bu Tuti memantapkan dirinya untuk berbalik ke belakang demi melihat apakah ada orang atau apapun yang menjadi sumber dari suara tersebut. Dan saat Bu Tuti berbalik badan, tidak ada siapapun di belakangnya. Tapi bukan itu hal yang membuat kejadian ini mengerikan. Dengan mata kepalanya sendiri, Bu Tuti melihat peralatan-peralatan gelas di lab itu bergerak-gerak sendiri dan kursi beroda yang ada di lab itu berjalan ke sana kemari dengan sendirinya. Spontan Bu Tuti beristighfar. Ia memalingkan pandangannya ke salah satu sudut ruangan. Namun malangnya, kini yang ia lihat justru lebih mengerikan lagi. Selurus dengan pandangan Bu Tuti, ada sebuah kaca yang besar tembus ke ruangan sebelahnya. Ada sebuah instrumen pengujian di sana. Tapi, tepat di balik kaca itu, ada seorang pria yang berdiri memunggungi Bu Tuti. Bu Tuti bisa tahu itu bukanlah mahasiswa, karena ia tidak menggunakan baju alias telanjang tubuh bagian atasnya. Karena terhalang oleh instrumen tadi, ibu itu hanya bisa melihat kepala dan sebagian punggung sosok itu. Sosok itu hanya diam berdiri memunggungi Ibu Tuti yang terus melantunkan doa. Saat menceritakan ini, Bu Tuti sempat mengaku, "Jujur nak, ibu saat itu udah mau lari aja karena merinding. Tapi ibu kepikiran sama penelitian ibu yang sayang banget kalau ditinggalin." Akhirnya bermodalkan rasa sayang kepada penelitian itu, Bu Tuti membulatkan lagi keberaniannya. Beliau mengulang-ulang terus bacaan doa dan surat-surat Al-Quran, serta mencoba memalingkan rasa takut itu dengan konsentrasi penuh kepada penelitiannya. Bu Tuti tidak lagi memperdulikan suara-suara yang berisik di belakang, dan tidak lagi mau memandang ke arah lokasi di mana pria tadi berdiri. Beliau terus berfokus pada penelitiannya hingga akhirnya datanya selesai, dan Bu Tuti bergegas pulang. Beberapa hari setelah kejadian itu, Bu Tuti bercerita kepada rekan-rekannya. Namun alih-alih kaget, teman-teman Bu Tuti justru mengatakan itu hal biasa. Bahkan salah satu temannya menyeletuk, "Kamu untung cuma diliatin punggung, ada yang pernah malam kerja di sana, diliatin muka dan sebadan badan." Di akhir ceritanya, Bu Tuti mengingatkan kami murid-muridnya di SMA akan pentingnya berdoa dan meluruskan niat atas segala hal. Kita percaya makhluk halus itu ada, dan ketakutan itu adalah hal wajar, tapi adalah tugas kita untuk melawan itu dan memohon pertolongan. Bu Tuti bilang, ibu mungkin saat itu takut, tapi ibu yakin niat ibu di sana baik. Ibu penelitian, gak melakukan hal-hal aneh, jadi ibu rasa mereka cuma mau perkenalan atau sekedar nunjukin kalau mereka itu ada di sana. Asalkan kita berdoa, kita mantap dan yakin kita lebih mulia daripada mereka. Insya Allah perlahan-lahan kita bisa tenang dan ketakutan itu juga berkurang, bahkan jadi biasa aja.
Ibu terakhir kejadian kayak gitu emang takut dan kepikiran berhari-hari. Tapi setelahnya ibu lanjut ke jenjang pendidikan sampai sekarang. Ibu justru kangen dengan pengalaman-pengalaman kayak gitu, ujar Ibu Tuti sambil tersenyum. Bu Tutinya baru berarti di situ ya? Baru mengalami. Baru ngalamin Kan maksudnya. Iya. Tapi udah lama di situ? Udah lama. Baru ngalami. Lagian Berarti ya? nggak, gue nggak bayangin jadinya waktu gue SMA terus ada, kan gue anak IPS ya, makanya gue nggak pernah ke lab kimia kan. Tapi setiap gue ngelewatin lab kimia itu emang bukan hawa sih ya, tapi emang beda. Baunya iya, ya, karena mungkin beda. di situ kan mungkin banyak apa kayak air kimia gitu kan. Ya, kalau lab biologi juga lebih beda sih. Biologi serem, soalnya kan kadang-kadang ada Anatomi tubuh ya. Iya, jadi ada dari donor yang ngebawa jantung misalkan, itu buat Tapi nggak mungkin jantung beneran kan mas? Aduh, gue pernah kayak gitu jantung beneran. Kan biasanya ngebedah kodok gitu. Iya, gue ngebedah jantung sama Jantung paru-paru manusia pernah. beneran. Iya, Paru-paru manusia beneran. Oh iya, Gua beneran. Emang Lu IPA ya mas ya? enggak. Dulu waktu gua zaman masih SMP itu. Oh. Zaman jurusan SMP. ya? Emang boleh ya? Sebagai Kalau Ada gua. kalau udah maksudnya emang sepersetujuan keluarga boleh mah boleh mas ya? Boleh. Ada aja yang boleh gitu. Makanya ginjal lu kalau dijual tuh sebenarnya mahal karena itu sebenarnya selain buat donor, buat penelitian juga bisa. Jadi misalkan nih, amit-amit ya, kecelakaan gitu ya. Terus otak udah nggak berfungsi lagi, otomatis kan dalam keadaan koma tuh. Nah, nanti keluarga dokter minta izin keluarga, bisa nggak? Ini kan udah nggak bisa diselamatin, bisa nggak didonorin? Kalau emang keluarga minta, oh yaudah nggak apa-apa didonorin aja gitu. Bisa. Ya, tapi itu perbandingannya mungkin nggak banyak ya mas ya? Karena pasti kan keluarga pengennya Ada. sosok keluarga ini pengennya utuh gitu Utuh, badannya. ya. Tapi ada aja yang boleh. Ada yang kayak gitu. Kalau nggak punya keluarga, Iya sih. kecelakaan atau meninggal di rumah kosong gitu misalkan keluarganya udah nggak bisa dihubungin lagi, nggak tahu, tahu udah meninggal, nggak tahu harus nanya siapa, tetangga juga nggak ada yang tahu, keluarganya jauh misalkan di mana. Itu kan balik ke negara kali. Iya, balik ke negara. Iya. Tapi lo ngerasain gimana gitu nggak pas Selama praktek? pas praktek sih cuman bau doang, baunya anyir doang, udah itu doang. Tapi lo nggak ngerasain gimana? Enggak gimana sih yang serem-serem gitu. Enggak, jadi kan waktu itu gue praktek itu dikasih tahu dulu. Ini yang punya, yang ngedonor nih usia sekian, gini. Soalnya kan ngaruh tuh. Usianya berapa mas? Masih 28. Masih muda ya? Enggak, yang punya jantung sama paru-paru. Iya, itu paru-paru orang manusia almarhum 28 tahun kan? 28, umur 28. Jadi kan kalau misalkan semakin umur tua kan otomatis bentuknya dari jantung itu kan ada perubahan pastinya kan, semakin tua. Itu yang dipelajarin. Iya, jadi kayak kalau misalkan gue emang nggak, kalau misalkan pulang sekolah atau masuk sekolah nggak ngelewatin si lab kimia, tapi kalau gue lagi main ke kelas temen gue yang lain, kebetulan lab kimia di sekolah gue itu emang rada di lantai atas dan rada di koridor pojok gitu, tapi masih di lalu lalang sama anak-anak lah. Tapi di situ tuh nggak dibikin angker juga sebenarnya sama anak-anak, tapi ya karena itu banyak apa sih gelas-gelas kimia, banyak bahan-bahan yang udah berceceran tapi nggak dibersihin gitu, jadinya ruangan itu emang ada spooky juga gitu. Tapi kalau gue kimia enggak. Kimia gue justru mas. Kalau biologi itu di bawah, di dekat ruang guru, jadi enggak gitu. Kimia justru karena mungkin itu ruangannya sebelum jadi ruang kimia itu ruangan di atas, ada di ujung, terus jadinya ya emang udah ada duluan sebelum si ruangan jadi lab kimia kan. Lo dulu ada ini nggak sih kayak ruangan musik gitu? Tapi buat naruh ya? Ada, tapi nanti dimaininnya di kelas mas biasanya. Dulu kan gue marching band tuh. Adalah pokoknya di sekolah di Jakarta Selatan lah. Marching band tahu kan marching band? Oh, lu megang apa mas? Gue megang senar dulu, senar. Senar tuh yang gimana sih? Senar yang deret gini. Oh snare. Senar. Gue main itu tuh dulu. Jadi kalau misalkan gua itu dulu latihan itu siang, gua pasti latihan baris berbaris dulu. Lalu nggak sekolah mas? Paskibra. Enggak, itu pas pulang sekolah. Pas pulang sekolah. Siang itu kan. PBB. Enggak, jadi
Jadi gua ada kelas khusus buat buat marching band itu. Baris itu, iya itu SMA kalau nggak salah. Itu sampai kuliah tuh, iya sampai kuliah. Jadi gue latihan itu siang itu baris dulu tuh kan buat buka formasi apalah segala gitu. Nah pas setelah maghrib baru kita ngambil alat tuh ke atas waktu itu. Oh belum pakai alat itu tadi baris-barisnya? Enggak, belum pakai. Pas setelah maghrib ngambil alat baru pakai alat latihan baris itu kan. Nah pas ngambil alat ini kan ditentuin kan ya sama seniornya kan, lo ini aja ya, lo ini aja, lo ini. Suruh ngambil sendiri tuh, ke atas ngambil sendiri gitu. Nggak rame-rame Mas ngambil? Kagak, mengambil sendiri. Gua di lantai 3, pokoknya adalah sekolahnya naik ke atas gitu, lantai 3. Ngambil masing-masing. Pokoknya banyak gangguan lah, pas di atas tuh banyak gangguan banget lah. Yaudah gua ambil, kan gede banget tuh alat, berat ya kan. Jadi waktu itu kondisinya, biarin dah, gue bawa alat itu digangguin dah. Mau dari suara ada yang niupin leher apa gitu, udah gue cuekin aja lah. Terus, jadi one day ada temen gue tuh yang di sekolah itu tuh bareng sama gue. Dia dapat ini kan, dapat bariton tuh. Bariton tuh yang ditiup, yang gede itu bariton. Ngambil nih ke atas, tapi setengah jam nggak turun-turun dia. Waktu di atas pas dicari sama senior kesurupan. Kesurupan sendirian? Iya. Tapi baritonnya udah dipegang? Baritonnya dipegang. Jadi kondisinya dia lagi ngadep ke jendela, dia megang alat bariton. Sadar itu. Mas si temen lu? Ngadep jendela gini udah gini ya dia. Diem aja gitu? Iya udah diem gitu aja. Terus dipanggil sama senior kan katanya nggak nyaut tuh. Akhirnya satu seniornya berdua nih. Satu kan udah di atas, terus dia manggil satu lagi, datang berdua, manggil gini-gini nih. Nggak nengok loh sama sekali. Si yang kesurupan itu nggak nengok. Pada akhirnya mereka berdua kayak bilang sama kita, nih gimana ya? Dia masih di atas nih, nggak bisa kita pindahin. Soalnya pas ditarik-tarik gini nih, keras, berat banget. Ya sudah akhirnya, yaudah deh kita bantuin aja. Akhirnya dua orang ini sama satu yang sangkatan sama gue tuh badannya gede, ngangkat dia tuh. Pas diangkat diri. Iya, pas diangkat bertiga itu nggak bisa nekuk kaki. Dianya. Iya, jadi itunya ke atas gitu tuh. Oh begitu, anjir serem juga ya. Diangkat tuh, kita dia ngangkat bertiga gitu, dibedirin gini lagi nggak bisa kan, akhirnya ditidurin. Pas ditidurin gitu, ituin air kan, siram air gitu, nggak itu juga, nggak bangun juga. Terus pada akhirnya ya udah ada kayak security gitu kan, bukan security, satpam sekolah. Satpam sekolah yang jagain sekolah itu. Manggil kan, tadi ke lantai 3 ya kalian ya ngambil alat ya? Iya. Kok nggak bilang sama saya gitu. Itu kalau misalkan abis maghrib kita ngambil alat ke sana, itu harus bilang saya dulu gitu. Karena harus ditemenin. Nggak bisa ngambil sendiri. Si seniornya nggak tahu Mas? Seniornya nggak tahu. Yang udah tuh nggak ada masalah. Baru kali ini ada masalah. Udah pas diginin, didatang sama security ini nih, satpam ini nih, cuman diginin doang nih. Kok gitu. Bangun cuy. Tapi keadaannya nangis. Si yang temen lu cowok kan Mas? Cowok. Yang bariton itu? Cowok. Tapi nangis langsung. Set. Nah, nangis. Ditanyain nggak dia? Iya, nangisnya kenapa? Jadi kayak dia ngerasa kayak ada yang masuk ke dia flashback. Jadi tuh sekolahan gue dulu tuh banyak kejadian-kejadian yang dibully sama kakak kelas, akhirnya meninggal di situ. Gitu-gitu. Terus ada yang di saat yang kesurupan itu kayak di flashbackin gitu. Iya, jadi kayak dia di flashbackin gitu. Jadi dia ngelihat kalau dia tuh kayak disiram pakai air keras, terus disiram pakai pokoknya dilempar-lempar gitu loh, pokoknya dibully lah sama seniornya itu, dia flashback gitu kan, nangis. Terus udah kan akhirnya kata seniornya, udah deh kayak gini kita mendingan istirahat dulu deh gitu. Soalnya kan nggak mungkin kalau misalkan dia nggak ikut kan pas baris-baris itu kan. Itu kan salah satu poin penting juga di situ. Udah tuh akhirnya kata si security, udah Mas kita balikin aja mendingan alatnya ke atas gitu kan. Wah, siapa yang berani ke atas? Kita rame-ramean aja nih ke atas. Maksudnya naruh alat gitu kan. Udah akhirnya kita ber-15 naiklah tuh ke atas.
ke atas bawa alat masing-masing gitu kan, berat-berat gitu, gue inget banget tuh. Soalnya naik tangganya aja tinggi banget kan. Udah kita ke atas, masuk ke ruangan. Jadi ada, kalau dulu adalah pokoknya sekolahannya itu, sekolahan dulu bekas rumah sakit. Sekolahnya dulu bekas rumah sakit. Kenapa semua sekolah kayak gitu ya? Bekas rumah sakit, terus dijadiin sekolahan. Sekolahan Belanda dulu. Oke. Ya, rumah sakit Belanda. Oh, ya. Udah tuh, terus akhirnya kan kita naruh semua nih masuk ke ruangan itu. Jadi ruangannya tuh masuk bentuknya kelas. Kita masuk, jadi ada kayak apa sih, lemari gitu tuh buat naruh alatnya gitu kan. Nah, itu kan pokoknya di pojok sebelah, kalau kita masuk belok ke kanan itu kan lemari semua tuh. Paling pojok itu nggak ada lemari, nggak ada jendela sama sekali. Jadi jendela cuma ada 2 tuh di tengah sini doang. Jadi kita semua masuk tuh ke dalam tuh, buru-buru kan karena takut itu kan. Naruh asal gini. Nah, ada satu teman gue bawa trompet tuh waktu itu, pakai tas gitu kan, tas trompet gitu. Nah, tas trompetnya ini itu sama trompetnya udah dimasukin ke ruangan itu, ya kan? Pas kita turun ke bawah, trompetnya masih ada di bawah, sama tas-tasnya. Kan setiap trompetnya itu ada nomornya tuh, nomor sekian punya. Trompet gua nggak cuma satu ya mas? Banyak. Just jadi pas kita ke bawah itu, wah udah nih, pengen istirahat kan, kita istirahat dulu. Nah temen gue tuh yang punya trompet itu kaget lah, kok trompet gue masih di bawah, tadi gue ketinggalan kali mas? Kagak, dia bawa. Kita semua tuh ngelihat kan, kita kan sebelum naik ke atas ngecek saya satu, ini udah, yaudah yuk kita ke atas gitu. Nah temen gue, trompetnya dia itu yang kotaknya segede gini nih, segede, ada di bawah, itu di atas kayak bangku gitu. Kan bingung kan, siapa nih, kok trompetnya punya gue masih di sini, soalnya nomor dia. Aduh, aneh nih katanya gitu kan, kata senior gue, aneh nih, udah nggak bisa lagi nih, kayak kita nurusin malam ini buat latihan gitu. Yaudah, akhirnya senior gue itu 2 bawa tuh trompet, naikin lagi ke atas. Pas naikin ke atas, kucuk, naik ke atas tuh kan, pas buka pintu kan, buka ceret. Nggak taunya yang dibawa itu bukan tas sama trompetnya, Terus? Yang dibawa tuh tas temen gua. Oh jadi semua kayak juniornya gitu. Ya sangkatan gua. Nggak taunya yang dibawa tuh kayak tas ransel, dibawa ke atas ke ruangan itu. Kaget dong, lah tadi tas trompet sama trompet itu kok tiba-tiba berubah gitu kan. Wah aneh nih. Udah akhirnya mereka turun lagi ke bawah. Pas turun lagi ke bawah, kotak trompetnya masih ada di situ. Gimana sih kotak trompetnya bolak-balik? Gimana sih, gila? Tadi sih. Makanya hebat banget tuh setannya. Terus udah tuh. Akhirnya kan kata security-nya, ini kejadian bukan cuma sekali. Kata security itu, kata satpamnya. Emang ada apa yang kayak gitu? Ada, kalau dulu mah ada yang kalau lo tahu alat musik, sebutannya apa tuh ya? Tuba. Apaan tuh bentuknya kayak gimana? Tuba yang kayak trompet gede gitu. Trompet juga. Itu kan kalau dibawa sendiri PR-nya parah tuh. Dulu ada jazz biasanya mas? Ya, bukan dong. Tuba tuh yang gede, yang di sini nih. Ini juga apa drum band juga? Ya, marching band juga. Nah, terus dulu ada tuh mas katanya yang tuba segede gitu, udah dibawa 2 orang, pas turun ke bawah tubanya masih di situ. Segitu. Gimana sih konsepnya? Terus udah tuh, akhirnya gimana nih Pak, saya mau balikin nyelet nih. Ya udah gini, saya temenin, akhirnya bertiga. Pas masukin itu trompet itu dimasukin ke atas, terus security-nya ini, udah kalian berdua turun aja. Duluan aja. Saya mau minta izin dulu nih. Saya mau bilang, saya mau bilang nih trompet udah dibalikin ya, intinya begitu. Tapi pakai doa-doa feeling gue. Udah kan, akhirnya mereka berdua turun. Terus sekitar 5 menitan, security-nya turun tuh. Cuk. Udah Pak, udah. Tuh nggak ada kan trompetnya katanya. Tapi sekarang itu masih jadi misteri gitu. Pasti tahu tuh orang-orang tuh cerita itu. Marching band lu terkenal mas? Terkenal, dulu mah terkenal. Juara-juaraan gitu? Iya. Sampai sekarang tuh belum ada solusinya. Marching band daerah Jakarta Selatan. Iya. Sekolahan di dalam sekolahan itu. Mantan jadi, rumah sakit Belanda gitu. Jadi kan setiap sekolah itu ada punya
ada yang punya marching band tuh. Iya. Ya dimana kan setiap setahun sekali ya, kalau nggak salah ya. Itu ada kejuaraannya kan. Dulu di Lombanya. Senayan tuh, di GBK. Masih ada sekolahnya sampai sekarang? Masih ada. Gitu ceritanya. Itu Berarti judulnya ini ya Mas ya? Apa? Hantu marching band. Mungkin dia mantan marching band juga dulu Mas ya? mantan dibully kalau menurut gue mah. Kenapa dia mungkin kenapa dia ibaratnya ngegantayangin anak-anak marching band? Nggak tahu ya, mungkin aja dulu yang ngebully dia orang marching band, nggak ada yang tahu marching kan? band ya? Iya. Emang senioritas marching band di tempat lu di sekolah lu? Di sekolah gue dulu senioritas Oh, iya? banget. Lo ngalamin nggak? Senioritas, Iya. ngalamin. Bagian yang dibully atau yang ngebully Mas lu? Dua-duanya. Masa? Kan kelas 1 ngebully. Kelas 1 dibully. Kelas 1 dibully dong, bro. ya. Masa kelas 1 udah ngebully? Kelas 2-nya ya ngebully, kelas 3 ngebully udah. Iya Tapi gue ngebulinya nggak sampai Yang parah. kasar banget ya, kagak. Paling ngebulinya ya, kan dulu kan kalau kita waktu sekolah nih, kalau gue ya, waktu sekolah itu kan geng-gengan tuh, ya kan. Kalau misalkan nggak masuk geng, suka digangguin gitu kan sama yang ada gengnya gitu kan. Ya udah mau nggak mau kan gue masuk. Iya sih. Ngomongin cerita yang tadi yang gue serem baca sendiri. Iya, apa tuh? Gue bacain ya. Tentang apa nih? Dia judul ceritanya itu Kandang Arwah. Wah, Lu tahu nggak kandang arwah? Lu bayangin ya kandang arwah. Jadi itu ada kayak kandang, kumpulan isinya arwah semua. Nah, siapa yang berani buka apa? pintu kandang itu? Nah, baca ya ceritanya nih ya. Penasaran nih. Ya, nama saya Sandi. Saya hidup bahagia dengan keluarga kecil saya. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana di sebuah desa kecil di Sumatera Barat. Meskipun hanya seorang karyawan toko beras, namun itu lebih dari cukup bagi saya membuat rumah tangga yang harmonis dengan Yuyun, istri saya. Namun semua berubah ketika kami pergi bertamasya ke sebuah air terjun yang berada jauh dari lokasi rumah kami berada. Hari itu tidak pernah saya duga menjadi awal dari semua mimpi buruk dalam kehidupan saya. Kami berempat pagi itu mengunjungi sebuah air terjun alami yang berada di tengah-tengah hutan. Lokasi itu memang dikenal sebagai daerah wisata, namun entah kenapa saat kami tiba suasananya benar-benar kosong. Hanya kami pengunjung yang berada di sana pagi itu. Awalnya saya kira itu adalah keberuntungan kami, namun nyatanya itu adalah kesialan kami sekeluarga. Hani dan Vika, kedua anak kandung saya saat itu, saya biarkan bermain air berdua di kolam yang berada tepat di bawah air terjun. Sementara saya dan Yuyun memilih menggelar karpet camping dan berbaring sedikit ke bagian hilir kolam. Kami tahu Hani dan Vika meskipun masih kecil, tapi keduanya punya kemampuan berenang yang baik karena berenang adalah hobi kedua anak saya itu. Tapi setelah beberapa saat, Vika, anak saya yang bungsu, kembali dari kolam dengan wajah bingung. Dan satu pertanyaannya seketika membuat saya dan istri terhenyak. "Ya, Bu, Kak Hani mana?" Itu adalah awal semuanya. Hani, anak pertama dan anak yang paling saya harapkan itu menghilang begitu saja di kolam air terjun yang tidak terlalu jauh, dalam, dan jernih. Kami berpencar dan saya meminta bantuan beberapa orang petugas lokasi wisata itu. Kami membagi tugas, sebagian ke hutan, sebagian mengikuti arus air. Pada akhirnya, Hani memang muncul, tapi dia muncul dari tengah-tengah kolam. Lokasi yang sejak awal sudah saya pastikan tidak ada Hani di dalamnya. Terus endingnya nggak ketahuan tuh. Nah gitu endingnya. Jadi tadi pas si Hani hilang, itu udah dicari kemana, ke hutan, dan udah dicari ke arus airnya kemana. Terus pas dia nggak ketemu di hutan, nggak ketemu di arus. Pas udah balik lagi ke lokasi tadi dia hilang sama si adeknya, itu ternyata dia muncul tiba-tiba dari bawah air kolam. Nah, warga setempat itu bilang kalau misalkan setelah ditanya-tanya nih sama bokapnya, sama si tadi orang penjaga itu katanya emang si orang-orang yang kalau misalkan hilang di situ dan muncul secara misterius juga, entah dari hutan atau dari arus si air itu dia terjebak di kandang arwah.
Nah, Berarti itu tumbal nggak sih? Iya. Itu kayak ada di TikTok kan ada ceritanya juga tuh yang anak SD ya. Apa? Anak SD dia main di sekolahannya sampai maghrib, satu orang hilang. Warga padanya datang ke sekolah itu cuman dengar suaranya tapi nggak ada wujudnya. Itu kan ada di TikTok tuh. Terus akhirnya ketemu gimana? Nah gue belum tahu sih endingnya kayak gimana. Tapi ceritanya sih kan sampai dijebolin semua tuh atasnya tuh. Atas apa mas? Ini apa namanya? Plafon. Plafonnya dijebolin semua tuh sekolahan itu. Nggak ada. Suaranya ada minta tolong. Anjir. Diikutin keluar suaranya nggak tahu di mana. Diikutin tapi nggak ada. Diikutin sama warga-warga situ sampai itu manjat-manjat ke plafon. Plafon itu udah diculik sama iya kalau kata orang yang percaya kayak gitu sih iya disumputin, diumpetin. Mungkin dia udah ada di situ juga tapi di beda alam. Iya, ada yang bilang kayak gitu. Itu kan belum ada di TikTok ramai banget itu. Nah, ketika si anak tadi ketemu itu mas, katanya ditanyain, itu dia bilangnya cuma enggak kok, aku dari tadi berenang di sini. Aku ngelihat papa sama mama sama adik lagi main juga, lagi nungguin juga di samping kolam. Gitu doang udah. Serem ya. Kayak Tumbal gimana tadi Tik? gue kira tuh tadi tumbal, kalau kan ada cerita lo yang tadi barusan. Oh si penjelasannya. Iya dia Gue kira tumbal. si Hani yang hilang itu tuh dia bilang kalau misalnya Tumbal hilang. Udah pasti Tumbal nggak hilang, balik. Masa? Udah pasti Berarti nggak balik. Itu, tapi lo nggak tahu endingnya. Tumbal hilang, dia nggak hilang. Iya, berarti bukan tumbal. Tumbal. Bukan tumbal. Kalau tumbal tuh bener-bener nggak ketemu. Dibawa ke alam itu ya misalnya. Dibawa ke alam itu. Bukan mati kan? Intinya kan kalau yang gua tahu ya kalau misalkan kayak ke hutan aja deh, hutan tiba-tiba lo ketemu ada pasar tuh. Iya, pasar malam. Nah, di pasar ini gitu. misalkan ada ibu-ibu atau apalah ngasih lo makanan, jangan lo makan, lo ngasih lo minum, jangan Itu katanya kenapa Mas? Nah, itu nggak akan balik lagi kalau lo minum atau makan itu. Lu kayak masuk ke dalam alamnya gitu. Iya. Itu kan Baru tahu. iya Terus, pokoknya. oh ya, gue cerita, gitu. gue pernah dengerin cerita sama temen gue juga ngomongin tentang itu kan kayak biasanya kan cerita-cerita kayak gini kan ada di pendakian Mas ya. Iya, kalau cerita tentang pendaki kan. Itu banyak banget itu gue denger kayak gitu ceritanya. Cerita tentang pendaki juga temen gue katanya pernah ketemu. Jadi temen gue tuh pengen namatin Seven Summit di Indonesia. Pokoknya dia pernah salah satu gunung itu dia pernah daki dan dia pernah ketemu sama orang pakai baju rapi banget, jas, bawa koper, 2 orang, cowok sama cewek. Ngapain? Cowok sama cowok. Ngapain? Cowok sama cowok pas ditanyain tuh diem, kayak gitu gitulah cerita-cerita pendakian pada umumnya lah. Itu ada pasti kayak gitu-gitu. Dan dia bawa koper. Nah, kata pendaki-pendaki yang lain tuh katanya itu isi kopernya itu organ tubuh. Oh. Tapi itu orang. Orang, kelihatannya mah orang. Kalau dideketin dia jalannya makin cepat katanya. Dan itu katanya cuma ditemuin waktu cuaca buruk. Gunung apa Pak? Lau, kalau nggak salah. Kalau kan yang ada pasar bukan sih? Pasar ini ya, pasar hantu. Iya sih. Pasar malamnya itu. Pasar malam setan. Iya katanya sih. Nggak tahu gue. Pokoknya dia ceritanya di lau. Wah lau Pak, kalau lu ketemu setan dikit, ketemu putih-putih dikit teriak mah jangan dah gitu katanya. Iya. Kalau di sana mah ketemu gituan kayak ketemu pendaki lain aja. Rimbun banget sih tuh. Iya. setahu gua. Terus hujan gitu, dingin. Ya namanya gunung dingin ya. Maksudnya hujannya tuh hujan kabut dingin yang ngelekat gitu dan hutan belantara gitu. Makanya ada sosok si orang yang berbaju rapih itu dan dia dibilang kalau misalkan lagi munculin dirinya itu kalau lagi cuaca buruk doang. Katanya dia mau lagi mau nyari mangsa untuk masukin ke kopernya itu. Katanya gitu. Seram ya. Tapi lo pernah nggak sih beli makanan? Lo beli nih makanan di tempatnya. Tapi pas lo makan di situ enak banget. Pas dibawa pulang biasa aja. Iya, pas bawa pulang yang ya pokoknya entah itu baunya jadi nggak enak lah apa. Pernah nggak sih? Pernah. Nah, tapi gue percaya nggak percaya sama gitu-gituan. Maksudnya kalau misalkan ada makanan yang ibaratnya dikasih apa sih? Penglaris ya. Kalau makanan dikasih penglaris katanya kan dijilat kuntilanak lah, dijilat kolong wewe lah, dijilat tuyul lah. Itu kan makanannya harusnya jadi nggak enak. Karena itu kan itu gaoi jadi maksudnya bener-bener bukan bener-bener air liur si setan ya. Air liur setan kalau mereka kan percayanya tuh penglaris. Enggak, maksudnya itu nggak bener-bener ada air liur kan di dalam baksonya.
Ya secara kalau kita normal gini sih kita mikirnya kayak gitu, nggak kelihatan. Cuman kalau orang yang punya tempat itu pasti kan berpikir, wah biar enak nih gini, dijilat. Tuh ada tuh salah satunya. Apa? Gue tahu lagi brandnya. Makanan bakso, tau nggak bakso? Iya. Bakso daging bakso tuh yang bulat itu tau kan? Banyak. Bakso-bakso tuh biasanya yang kena-kena gituan tuh bakso. Soto, ayam penyetan gitu. Itu biasa. Kenapa lo pernah ngalamin sama bakso? Bakso udah dulu terkenal banget tuh baksonya tuh. Dan biasanya pakai kalau misalkan hal-hal kayak gini tuh udah masuk berita-berita gitu. Udah, ya kan? udah sempet tutup nggak salah deh. Iyalah. Kenapa emang pas lo bawa pulang kenapa? Hah? Pas lo bawa pulang kenapa? Nggak enak. Bukan biasa aja sih, nggak enak malah. Rasanya tuh nggak ada sapi-sapinya gitu. Tapi kalau lo makan di tempat enak banget. Sampai sekarang masih jalan kayak itu baksonya. Gitu. Apa ya? Adalah pokoknya dulu sempat tutup, akhirnya buka lagi dia dengan alasan bukan nama baru, dengan alasan dia buka cabang baru. Oh, padahal. Jadi dia menahan yang cabang utamanya, dibuka cabang baru, ya cabang baru buka, ya cabang lamanya buka juga. Cabangnya banyak Pak? Sekarang sih banyak. Sekarang banyak. Dulu tuh terkenal banget tuh, apalagi kalau misalkan H+2 Lebaran pasti ke situ tuh, gue sama keluarga gue. Tapi ada satu brand juga ayam penyet namanya ayam. Itu lu pernah denger cerita juga nggak? Kalau misalkan dia itu pakai penglaris, kata temen gue yang IndiHome itu kalau misalkan di kaca depan wastafelnya itu selalu ada cewek yang ngaca, meskipun ada pengunjung rame tapi ada cewek tetap berdiri di tempat yang sama. Itu buat Cewek penglaris itu. Bukan cewek beneran, cewek jadi-jadian. Bentuk cewek yang selalu ngadep ke kaca, terus mungkin itu penghuni situ ya, bukan penglaris ya. Tapi ketika gue tanya, ada nggak penglarisnya di tempat? Bukan, jangan setan yang ngegentayangin nih gedung doang. Pas dilihat, pas metu, jadi gue makan tuh di atas, dapur itu di bawah. Pas gue mau pulang mau bayar, pas lihat ke bawah, itu ternyata yang masak semuanya digelayutin. Digelayutin sosok, gue nggak tahu, tapi dia nggak tahu. Terus pokoknya temen gue yang IndiHome cuma ngomong gini, itu yang masak juga semuanya dipegang. Hah, dipegang gimana? Iya, dipegangin tangannya, kepalanya, sama sosok itu. Jadi cara kerjanya tuh gitu ya? Gue nggak tahu ya, cara kerjanya beda-beda mas. Yang bakso juga begitu, jadi ada pengunjung habis makan dia mau ke toilet, salah masuk pintu, pas dibuka di dalamnya tuh ada orang tapi di belakangnya ada setan. Apa sebutannya? Bukan kan Gandorwo. Ya itu. Jadi dia ngebuatin bakso kan dipencet gini nih. Ya kan, diginiin. Habis itu dijilat. Sama si Gandorwonya. Dijilat itu saat nyemplung ke air tuh, air panas kan. Ya itu pengunjungnya pernah ngeliat kayak gitu, pada akhirnya tutup waktu itu. Ya, nah si temen gue yang IndiHome itu nggak makan si penyetannya akhirnya. Karena jadi gini, gue itu datang ke sana nggak tahu kalau misalkan temen gue ini IndiHome sebenarnya. Terus gue cuma pengen ngebuktiin kalau gue pernah dengar dan sering dengar kalau tempat makan yang kita lagi sekarang kunjungin itu katanya pakai penglaris, katanya angker. Lu tahu nggak cerita itu, Pak? Lu kok tiba-tiba nanya gini sih? Lu nggak tahu ya kalau gue sebenarnya tuh bisa. Dan dia baru ngaku di situ, anjir, lu bisa. Terus ini pesan gimana? Terus gue nanya itulah, lu pesan nggak? Ya kalau lu kasih tau begitu mah, gue sebenarnya nggak mau pesan dari tadi. Lu nggak usah nanya. Tapi kalau lu nanya nih, ini gue kasih tau aja ya, lu mending gak usah pesen juga semuanya. Karena gini. Ya udah pesen minum doang akhirnya. Pesen minum, pas turun ke bawah dia cerita lah akhirnya kayak tadi. Semua yang masak katanya digelayutin badannya. Usaha kayak gitu persaingannya kenceng juga itu. Tapi enak mas kata orang-orang. Iya. Makanannya. Iya. Cuman sambelnya enak. Ayam gorengnya tuh ngeresep gitu. Cuman persaingan tuh kayak gini nih, misalkan lo ayam goreng tadi tuh, ya kan enak banget nih. One day tiba-tiba nih ayam goreng pas lo mau nyamperin itu kayak tutup. Yang gitu ya, persaingan kayak ditutup-tutup gitu ya. Iya. Itu ada juga sekarang kayak gitu. Terus ada juga yang bikin bau gitu misalnya. Dibikin kayak lo pas mau datang lo kayak nggak jadi deh gue kesini.
Oh kayak punya perasaan. Ada kayak gitu juga tuh. Maksudnya yang bisa ngerubah itu, ngerubah apa namanya usaha orang lah jadi bisa nggak ada lagi. Percaya nggak percaya sama hal kayak gitu. Kalau misalnya dipikir logika, gimana ya caranya? Gimana caranya bersekutu sama mereka ini supaya mereka bisa bantu? Ibaratnya kan goreng ayam kan tinggal pakai bumbu enak gitu. Kenapa sih setan ibaratnya si sosok ini tuh bisa bikin ini enak banget, bisa bikin gue masih percaya nggak percaya lo sebenarnya. Gue juga kagak tahu sih sistemnya mereka mainnya gimana juga nggak tahu. Cuman yang jelas kan kalau dibawa pulang nggak enak itu. Iya kalau kita makan sana kan, wah enak banget tuh, lahap banget ya kan. Terus kadang-kadang kan kayak kita makan nih, kadang-kadang pernah nggak sih lo nggak ngerasa, ih ini gue yang lapar apa makanannya enak, pernah nggak lo mikir? Iya ngerasa kayak gitu, ini gue lapar apa makanannya enak gitu. Iya kan, pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak lo ngerasa apa yang dipakai ini kali ya gitu? Iya. Kalau gue kadang-kadang ngerasa kayak gitu sih. Soalnya sebenarnya kalau gue pikir-pikir lagi, tanpa nafsu ya, tanpa lapar banget itu, ya biasa aja sih sebenarnya. Iya sebenarnya biasa aja. Tahu-tahu tapi piring gue tuh udah habis. Kayak gitu. Sering tuh beli soto apa gitu. Iya bakso sama penyetan sih yang paling gue sering. Kalau soto, nggak tahu soto juga. Soto pernah, pasti pernah. Kenapa makanan ini gitu? Bubur belum. Sate ayam kenapa nggak pernah? Padahal bisa dijilat terus dibakar gitu ya. Padahal bisa ya. Bisa. Cuman kan ada yang dijilat, ada yang emang ada liurnya. Ada yang pakai sempaknya juga. Iya, kok itu kan biasanya soto tuh. Iya, kalau logikanya gimana sih? Soto di kuah bakso gitu. Segitu-gituan. Ada juga yang bilang kalau itu bukan pakai tulang sapi, ada tulang manusia. Bukan manusia juga. Maksudnya tulang misalkan bukan tulang sapi lah, intinya tulang apalah. Waktu binatang apa dimasukkan dalam situ, ada yang kayak gitu. Jadi ya itu buat penglarisan mereka. Kenapa makanan zaman sekarang nggak pernah dibikin penglaris ya? Kayak waktu es kepal Milo laku gitu, kenapa nggak pakai penglaris supaya laris terus? Nggak salah deh. Ya bukan hanya toko-toko kaki lima lah. Bukan hanya kaki lima tapi ya di mall-mall juga begitu, pasti pakai penglaris. Iya. Maka brand-brand gede juga. Brand gede juga ada yang pakai, ada yang enggak. Jadi kan kadang-kadang kita lewat doang. Kalau gue ngerasa misalkan gue lihat tulang lewat depan tokonya set, jadi gue baunya enak banget nih. Jadi pengen nih gue. Kadang-kadang ada yang kayak gitu-gitunya kan. Tapi lu punya teori kalau misalkan tempat makan sepi itu nggak enak gak? Nggak. Gue kalau belum nyobain gue nggak bisa bilang itu nggak enak sih. Meskipun sepi. Ada yang gua sepi nih tapi gue datengin enak ada. Iya, gue juga pernah. Dan ini gue nggak tahu ya. Gue sering ngomong ini sih ke orang-orang yang pernah makan bareng gue. Tapi kalau lu datengin makanan sepi, misalkan ini kebetulan banget sih menurut gue. Nggak ada istilahnya. Kalau datang tiba-tiba rame. Iya, kenapa kayak gitu ya? Ada. Pernah baca deh. Ada. Itu apa sih logikanya? Ini aja penjelasan gitu. Lupa lagi gue. Lupa lu. Nah itu teori kayak teori kayak gitu tuh. Ada sering gitu. Datang nih, udah makan di sini aja, gak usah banyak pilih dah, makan. Itu rame. Tiba-tiba datang orang. Rame banyak. Mungkin pikiran gua, mau dijamin makan aja gitu. Terus kalau yang lucu lagi kalau persaingan tuh yang gue pernah ngeliat di sosmed itu ada ibu-ibu naruh garam di depan toko yang persaingan ini dia. Supaya dia nggak laku atau supaya dia laku? Supaya dia nggak laku. Supaya dia nggak laku. Naruh garam ada yang, kalau lu pasti tahu lo ceritanya. Yang dikencingin. Iya. Ibu-ibu kencing depan toko. Iya. Terus akhirnya ditangkap. Oh iya itu gua. Iya, itu kan persaingan juga tuh dia tuh. Itu mah kalau misalkan kencing di depan toko mah iya persaingannya karena bukan goib-goiban Mas, karena bau jadi orang nggak mau makan di situ kan. Ya iya, itu kan setidaknya kan tapi kan ada orang yang percaya kayak gitu. Tapi ada juga yang sampai nyangkul tanah naruh apa gitu di dalam tanah. Lempar tanah kuburan ya katanya. Ada. Yang tanah kuburan tuh di puter-puter jadi pocong ada, terus dikubur ada. Iya, ditanam di lokasi restorannya. Iya, masih nggak nyampe logika. Konsepnya gitu nggak kebayang sih. Kenapa dari tanah kuburan? Kayaknya itu ini aja menurut gua. Resep bodong dari si dukun aja. Padahal mah tanah kuburan kan
ya tanah biasa, tanah gembur aja. Enggak, ya kalau gue pikir-pikir kalau ada orang datang ke tempat dukun, percaya dukun gini-gini, itu kan hitungannya kan kayak lo datang ke rumah sakit tapi rawat jalan, nggak cuma sekali datang kan? Iya. Berkali-kali, ya kan? Yang kaya kan siapa? Dukun ya. Kitanya makanya kalau misalkan zaman dulu katanya kalau misalkan dukun itu dipakai buat beranak. ada, itu kan dukun beranak. Dukun beranak. Nah, iya. Nah, kata tulisan yang pernah gue baca, itu dukun tuh disalahgunakan namanya. Iya, sebenarnya dukun itu dokter kan. Iya, dokter tradisional. Tradisional. Gue dukun beranak. Tuh. Bidan zaman sekarang mah. Zaman sekarang mah opjin. Iya, kalau sekarang bidan. Iya, kagak goib-goiban sebenarnya. Itu cuma bisnis yang dilihat peluang bisnis aja. Indonesia nih bisa dibikin percaya orangnya. Iya, gampang percaya. Karena ada kuntilanak, ada gendruwo. Nah, disalahgunakan aja lah kuntilanak gendruwo ini. Tahu lebih serem tuh setan Thailand tahu daripada Indonesia. Gimana? Lebih serem. Pimak. Iya, kayak gitu-gitu kan. Pimak yang terbang itu bukan sih? Pimak mah kayak kuyang ya? Enggak dong. Terbang nggak sih? Taruh gue lupa. Yang kayak kuntilanak punya cerita. Kayak kuntilanak ya? Iya. Kalau yang terbang itu mah ini ya? Ada yang lucu sih sebenarnya ya. Ada yang di tangannya ada bisa buat terbang. Nggak pernah lihat ya? Ada tuh ceritanya tuh. Yang mana? Iya, tentang hantu-hantu Thailand. Ceritanya lucu sih menurut gua. Jadi dia datang dari kota terus ke desanya tuh desa kampung halamannya dia. Jadi waktu kecil itu dia sama kakak-kakaknya tuh ke kota. Terus pas udah gede karena bapak ibunya sakit, dia balik ke desa untuk ngurusin bapak ibunya kan. Terus udah selama di kampung itu didatengin setan, ada yang tinggi. Kampung setan berarti? Enggak. Emang setan tinggi, terus ada yang cantik, cewek yang itu rambut kayak gitu-gitu. Terus ada yang bisa terbang, lucu. Itu Thailand mas? Thailand. Thailand. Gue lupa lah. Ada kok kalau di Google pasti ada itu. Apa namanya biar gue search nih? Setan Thailand, film setan Thailand pasti ada. Random munculnya. Pasti. Tapi ya percaya nggak percaya sih, hantu tuh ya ada, pasti ada. Enggak sih, gue nggak percaya. Ya, Jin, gue percaya jin. Gue percaya iblis. Gue percaya malaikat. Gue percaya. Terus apalagi setan. Kalau misalkan kayak kuntilanak, gendruwo, pocong, Kan dibilangnya wujud dari jin. itu jin mewujudkan diri ke mereka ini yang gue sebutin tadi karena kitanya percaya. Iya karena Itu terjawab sih. Itu Iya karena mindset itu sangat-sangat masuk akal di kepala gue. Kita ngebuat ekspektasi kita kan, wah nih gue bakal ketemu ini nih gitu kan. Iya. Mindset lah itu hitungannya itu. Dan itu jin menyerupakan diri ke situ supaya kita takutnya sama si setan-setan ini, bukan sama yang maha kuasa. Ya iya sih, selama nggak ganggu sih nggak masalah. Iya, nggak masalah. Itu kalau ganggu kan. Kalau ganggu karena lo takut. Iya, emang ngincer rasa takut kan mereka ini. Iya. Jadi mas, gue di sini bukan takut ya, di sini tuh gue dingin. Merinding nggak? Enggak, dingin. Nggak Tuh. merinding. Mas Ojan nelpon lagi, padahal Mas Ojan tadi bukan udah izin pulang ya? Dia udah pulang duluan kan? Iya. Mas gue bukan udah pulang tadi? Udah lah, turun aja yuk. Udah. Wah, Ayo. jangan-jangan ini telepon misteri. Misteri. Telepon bodong. Nggak ada. Terus gue ambil deh. Yaudah nih. Kalau nggak lu mainin sendiri aja dah. Taruh situ aja, biar kalau misalkan kali aja ada si Charlie. Ya Ya bisa lo kesini taruh ya. pensil lo kalau Jangan, ini mah bisa buat nulis. Li, gue tinggalin ya, Li. Ya, ayo mas, pulang. Siapa sih ini bikin berantakan banget nih? Tahu, nggak pernah diberesin. Capek deh.